Pemirsa, ribuan kotak amal yang tersebar di toko dan minimarket di Lampung diduga menjadi media penggalangan dana bagi kelompok terorisme. Polda Lampung mulai melakukan penyelidikan serta pendataan kotak amal yang beredar. Penggalangan dana bagi kelompok jaringan radikal melalui media kotak amal diduga merupakan strategi yang digunakan untuk pembiayaan pelatihan fisik, persenjataan, serta untuk akomodasi berpergian keluar kota. Ketua Dewan Masjid Indonesia Daerah Lampung meminta pemerintah daerah memberikan regulasi bagi organisasi atau yayasan dalam melakukan penggalangan melalui kotak amal. Untuk menyelidiki hal ini, sejumlah personil Babin Kamtibmas di jajaran Polres dan Polsek Polda Lampung mendata kotak amal di minimarket, rumah makan, dan sejumlah lokasi strategis lainnya. Kegiatan ini dilakukan dalam menyikapi 4.000 kotak amal yang diduga digunakan sebagai sumber pendanaan kelompok radikal atau jaringan teroris. Dan pemirsa, selengkapnya mengenai dugaan penggalangan dana bagi kelompok jaringan radikal melalui media kotak amal, bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra. Selamat sore, Pak Zahwani. Selamat sore, Mas Fandi. Selamat sore, Mbak Lisa. Selamat sore, Pak Zahwani. Pak. Pak Zahwani, bagaimana sistem kotak amal ini mulai dari masuk minimarket, kemudian sampai ke organisasi yang diduga adalah organisasi radikal. Kemudian berapa banyak kotak amal yang tersebar tersebut? Ya, baik. Terima kasih. Ini perlu saya luruskan atau saya sampaikan kepada para pemirsa iNews bahwa informasi tentang beredarnya sekian ribu ya kotak amal, termasuk yang diduga hampir 4.000 kotak amal yang ada di wilayah Provinsi Lampung ini adalah informasi yang kami terima yang sudah dipublish oleh tim Densus 88 anti teror Mabes Polri melalui Divisi Humas Polri. Jadi kami terus terang mendapatkan informasi itu dari hasil penyidikan yang dilakukan tim Densus 88, di mana di salah satu pelaku aksi teror tersebut itu telah didapat informasi keterangan bahwa di dalam mendanai kelompok-kelompok tersebut itu diperoleh dananya itu adalah berdasarkan dari kotak amal yang tersebar di salah satunya di wilayah kami. Nah, itu salah satunya yang jumlahnya sekian banyak. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda Lampung dan jajaran itu adalah bersifat melakukan penyelidikan, kemudian melakukan pemetaan, pengidentifikasian, dan pengumpulan bahan-bahan keterangan, serta kami juga berkoordinasi dengan lintas sektoral, baik dari Kementerian Agama, kemudian juga dari Kesbangpol, dan juga dari Basnas juga. Ya, dari data-data tersebut tentunya kami akan hasil penyelidikan ini akan kami teruskan kepada tim penyidik dari tim Densus 88 anti teror Mabes Polri. Karena yang kita dapat, ya, jadi itu yang kami dapatkan seperti itu upaya yang dilakukan melalui peran para Babin Kamtibmas bersama dari Direktur Intelkam yang mendata di semua. Ya, baik, Pak Zahwani, awal pengungkapannya seperti apa, Pak? Hingga akhirnya diketahui bahwa kotak amal yang tersebar di minimarket ini ternyata untuk mendanai terorisme, kegiatan atau kelompok terorisme, Pak? Iya, ini saya katakan tadi, ini kan data berdasarkan bahan keterangan dari salah seorang dari tersangka yang terlebih dahulu ditangkap ya oleh tim Densus 88. Ya, didapatlah informasi tersebut sehingga kami cross check dan memang kami sudah, nah ini yang kami katakan bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan tim Densus. Jadi salah satu kotak amal dari yang kami sebutkan tadi adalah BABA, jadi artinya BMABA, jadi ada salah satu kotak amal dari BMABA, jadi Baitul Mal, kemudian Abdurrahman bin Auf. Nah, ini yang sudah tersebar banyak dan juga dari pemeriksaan dari pemeriksaan dari tersangka juga, ya ini sempat tersebar banyak sehingga ini yang perlu kita melakukan edukasi kepada warga masyarakat karena kita di dalam melakukan kotak amal ini kan bertujuan untuk beramal, jangan sampai salah sasaran. Pak Zahwani, cara anggota kelompok radikal ini meletakkan, mereka turun langsung ke minimarket, kemudian menyimpan kotak amalnya, atau ada sistem lain, Pak? Kemudian apakah pemilik atau pengelola minimarketnya ada kecurigaan? Ya,
Ya, ini yang kami sekarang tuh ibaratnya menghimbau kepada para pelaku usaha dimanapun berada. Setelah kami koordinasi tadi, kita berharap juga kita menghimbau kepada para pelaku usaha agar siapapun yang memasang atau menempatkan kotak-kotak amal itu di tempat usahanya itu dapat memberikan identitas diri atau setidaknya kepanitiaan itu harus jelas dari mana sehingga niat baik daripada masyarakat yang ingin beramal tidak disalahgunakan. Nah, ini yang kami lakukan sekarang ini karena kami juga berkoordinasi dengan Ikatan Khotib Dewan Masjid Indonesia yang tentunya kotak-kotak amal ini kan kita harus bisa betul-betul clear ya. Kotak amal yang ada di masjid itu seperti apa, yang di sekitar musola seperti apa supaya kita bisa mengcover it. Nah, sekarang sudah didapat bahwa itu kebanyakan di tempat pelaku usaha atau di usaha retail yang berada di luar. Jadi sekarang kita data. Yang kita dapat informasi seperti itu supaya diedukasi kepada warga masyarakat bahwa salah satu kotak amal yang dari BMABA tadi yang kami sebutkan tadi. Itu yang menjadi Baik. Terima kasih. Kombes Pol Zawani Pandra telah bergabung dengan kami di iNews Sore. Pemirsa, Densus 88 menangkap satu orang terduga teroris di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Terduga teroris telah buron selama 18 tahun dan terlibat bom Bali 1. Salah seorang terduga perencana bom Bali 1 ditangkap polisi di Lampung Timur. Diketahui bom Bali pertama terjadi pada 12 Oktober 2002. 3 bom meledak di kawasan Kuta dan Denpasar, Bali. Bom Bali 1 menewaskan 202 orang dan 209 lainnya terluka. Mayoritas korban merupakan warga negara Australia. Pasca bom Bali 1, terduga teroris Zulkarnain hidup berpindah-pindah dan menjadi buronan polisi selama 18 tahun terakhir. Terduga warga asal Sragen, Jawa Tengah ini adalah alumni pertama pelatihan militer Afghanistan tahun 1987 sampai 1999 dan diketahui sebagai salah satu perencana bom Bali 1 tahun 2002. Dari tangan terduga pelaku, polisi tidak menyita barang bukti apapun. Tim Densus 88 anti teror Mabes Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang DPO, yaitu adalah tersangka Z alias AS yang selama ini adalah menjadi target pencarian, di mana DPO itu sudah dipersiapkan atau sudah dicari dari mulai tahun 2017 dan memang ini adalah diduga adalah pelaku daripada tersangka bom Bali 1. Pasca bom Bali 1, pelaku diketahui buron sejak tahun 2017 silam. 26 pelaku yang terseret sudah menjalani hukuman. Dari fakta persidangan, diyakini bahwa pelaku adalah anggota Jamaah Islamiyah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, puluhan ekor kambing milik peternak di Desa Cipondok, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ditemukan mati mendadak. Ditemukan jejak-jejak kaki binatang lain di sekitar kandang, namun belum diketahui pemangsa tersebut. Puluhan ekor kambing mati mendadak di Desa Cipondok, Kecamatan Cibingbin, Kuningan, Jawa Barat. Peristiwa ini membuat para peternak resah karena sudah ada 24 ekor kambing yang menjadi korban. Warga dan aparat desa setempat masih menduga-duga penyebab kematian misterius puluhan kambing di desa mereka. Pasalnya ada bekas luka gigitan hewan lain di leher dan kaki. Pemerintah desa setempat sudah melaporkan kejadian ini ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kuningan dan masih dalam proses penyelidikan. Kita juga belum mengetahui secara pasti apa penyebab dari kematian tersebut dan kita masih melakukan investigasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar bekerjasama dengan Babinsa karena kalau berdasarkan melihat penyebab kematiannya, kalau berdasarkan gigitan itu mungkin tidak terlalu menyebabkan kematian, tapi ini sampai ada kematian berarti kan ada hal-hal yang memang harus diinvestigasi secara lebih lanjut. Dan pemirsa, selengkapnya mengenai hewan ternak mati secara misterius, sudah bersama kami salah satu pemilik hewan ternak, Bapak Aris Bobi. Selamat sore, Pak Aris. Selamat sore, Bu. Pak Aris, bisa Anda ceritakan seperti apa kejadiannya saat pagi hari Anda menemukan hewan ternak Anda mati? Pada saat malam apakah mendengar suara mencurigakan atau apa, Pak? Pada intinya
waktu malam tuh pas jam 1 malam itu dengar dari tetangga katanya rame-rame gitu kambing. Terus si tetangga tidak tahu bahwa itu kambing akan terjadi. Pas jam 6 pagi adik saya mau kasih pakan, tiba-tiba shock lihat kambingnya mati semua. Langsung telepon saya, "Kak, ini kambing katanya mati." Berapa Pak yang mati kalau boleh tahu? Mati, kalau yang mati semua 9. Terus yang 6-nya itu udah parah. Udah oleng-oleng lah gitu. Makanya pas kita bawa langsung di jalan mati juga gitu. Semua total 15. Pak, Total semua 15. Pak Aris Bobby, selama ini sebelum kejadian ini apakah ada hewan-hewan buas yang biasa mungkin muncul di desa Anda? Kalau untuk hewan buas ya kita nggak tahu. Yang pasti banyak dengar dari tetangga katanya ada semacam hewan kelelawar lah, vampir kayak seperti itu. Terus kalau di kita kan adanya anjing ajan ya, seperti ajan. Makanya kita walau-walam nggak percayalah. Tapi pas intinya ke kambing kita, ke kambing saya, baru percaya bahwa di sini berarti benar ada gitu. Tapi pernah ditemukan langsung kelelawar tersebut? Kalau kita nggak tahu, belum pernah menemukan. Cuman kata tetangga dulu 3 tahun sebelumnya pernah ada seperti itu. Baik, Pak, kabarnya juga ditemukan ada jejak kaki binatang lain di sekitar kandang. Kalau misalnya dilihat dari jejak kakinya mirip seperti apa? Anjing, serigala, atau apa, Pak? Kalau jejak itu kayak seperti anjing. Kayak seperti anjing, Mbak. Kayak seperti anjing tersebut. Kalau misalnya Ada memang gigitan keberadaan hewan, tersebut. baik, kalau keberadaan hewan buas di sekitar peternakan Anda memang tidak pernah ada ya, Pak ya? Belum pernah. Ada juga tetangga desa, itu kejadian 3 tahun, Mbak. 3 tahun yang lalu pernah kejadian juga, Pak? Pernah kejadian di desa tetangga. Seperti itu sama, cuman nggak banyak. Kalau sekarang kan banyak di 3 desa. Baik, waktu itu ketahuan Pak apa yang menjadi penyebabnya atau tidak ketahuan? Tidak ketahuan sama seperti yang ini, tidak ketahuan. Sudah berbicara, warga sudah berbicara dengan pihak Dinas Peternakan, apa yang dikatakan? Alhamdulillah dari pihak Dinas Peternakan melalui Ibu Kabin Lia langsung tadi ketemu. Nanti katanya direspon lah, insya Allah bisa menolong, entah gimana gitu. Baik. Pak Aris berniat untuk memasang mungkin CCTV di sekitar kandang ternak? Insya Allah untuk kedepannya kita nanti adakan poskamling itu ya, dari yang punya kandang-kandang kambing di sini, adakan sistem piket. Jadi semalam itu kita bergiliran yang punya kandang kambing itu. Baik, Pak Aris, kita harapkan ini menjadi peristiwa terakhir. Terima kasih Pak Aris untuk waktunya bersama kami. Selamat sore. Pemirsa, ratusan warga korban banjir Desa Perbangunan, Asahan, Sumatera Utara berunjuk rasa di kantor Bupati Asahan. Sambil menangis, emak-emak yang berdemo meminta tanggul yang jebol segera diperbaiki karena mereka sudah kebanjiran selama 1 bulan. Emak-emak ini tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan tuntutan kepada Bupati Asahan lewat unjuk rasa di depan kantornya. Mereka mengeluh karena rumahnya di Desa Perbangunan, Seikepayang, Asahan, Sumatera Utara dilanda banjir sudah sebulan lamanya. Demonstran menuntut agar pemerintah kabupaten segera memperbaiki tanggul yang jebol. Warga juga meminta agar tanggul yang ditutup sebuah perusahaan agar dibuka karena menjadi dalang penyebab banjir. Kalau untuk bersawah sendiri Pak, kerja gitu gimana? Tidak bisa sama sekali. Tidak bisa sama sekali. Semua. Yang sudah pernah ditanam itu habis sekarang. Lagi. Udah berapa lama dirasakan warga ini Pak? Ini dirasakan selama sebulan terakhir. Sementara Pemkab Asahan berjanji akan memperbaiki tanggul yang rusak dan telah menyiapkan alat berat. Sesuai dengan janji saya, kita ketemu lagi hari ini. Bantu juga kami menyelesaikan persoalan ini. Sesuai dengan janji yang saya ucapkan. Itu sudah di atas truk. Saya baru telepon Pak Camat. Kami perlu bantuan di lapangan dari jalur mana yang paling dekat. Sudah sekitar sebulan permukiman warga di Desa Perbangunan terendam banjir. Banyak warga yang harus mengungsi ke rumah keluarganya dan tidak bisa bertani karena ribuan hektar sawah juga terendam banjir. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Seorang pelajar sekolah menengah pertama yang hanyut terseret banjir Sungai Lamong akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Jenazah korban ditemukan di areal persawahan sekitar 300 meter dari permukiman warga. Inilah video amatir detik-detik penemuan jenazah Nafsiah, pelajar kelas 7 SMP Negeri di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Jenazah korban ditemukan di areal persawahan sekitar 300 meter dari permukiman warga. Tim SAR gabungan langsung membawa korban ke rumah duka. Sementara itu, Kapolres Benjeng mengatakan korban hanyut terseret banjir saat asik sedang bermain dengan teman-temannya. Terus ketemunya tadi pagi itu di lokasi tidak jauh dari dia awal tenggelam. Jadi ternyata tidak jauh dari lokasi. Itu berkat kerjasama kita semua, akhirnya kita evakuasi ke balai desa dan setelah diadakan visum luar, sekarang sudah kita serahkan kepada keluarga korban. Banjir akibat meluapnya Sungai Lamong meluas dan merendam 3 wilayah kecamatan, yakni Balung Panggang, Benjeng, dan Cermeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan masih mencari satu korban kecelakaan mobil patroli polisi yang tertabrak kereta api berantas di Sragen, Jawa Tengah. Penyusuran dilakukan tim gabungan hingga ke Sungai Cemoro yang berada di bawah rel. Ratusan tim SAR gabungan TNI Polri hingga petugas KHI digerakkan untuk mencari satu dari 3 korban kecelakaan tabrakan antar KA Berantas Jaya dan mobil patroli polisi. Diduga korban pencarian prajurit TNI Pelda Eka Budi terpental ke Sungai Cemoro yang berada di bawah jembatan rel. Pencarian dilakukan tim SAR sejauh 4 km. Sementara tim SAR gabungan dibantu petugas KAI menyusuri jembatan rel di mana mobil patroli polisi tersangkut usai ditabrak kereta api berantas jurusan Jakarta Blitar. Menyusuri evakuasi darat, hasilnya nihil, dan kita lanjutkan 2 SRU untuk menyusuri sungai dari titik datum ke Dam Bapangan sejauh 4 kilo, sementara hasil juga nihil. Nanti setelah kita adakan evaluasi, akan kami laksanakan lagi penyusuran sebanyak 2 SRU lagi, 50 orang akan kami terjunkan sampai ke Dam Bapangan lagi. Sebelumnya Minggu malam, mobil patroli polisi berisikan 2 anggota Polri dan 1 anggota TNI terlibat kecelakaan dengan kereta api berantas di pintu perlintasan tanpa palang pintu di Sragen, Jawa Tengah. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Petugas gabungan Satpol PP dan TNI merazia sejumlah pemotor dan warga yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Pelanggar diberi sanksi sosial menyapu jalan. Seorang tukang ojek yang sedang membawa penumpang ini panik saat diberhentikan oleh petugas Satpol PP yang sedang menggelar razia protokol kesehatan di Jalan Raya Stasiun Senen pagi tadi. Pengemudi ojek diberhentikan karena tidak menggunakan masker. Tidak hanya razia masker, petugas juga menghentikan angkutan umum bajai karena penumpangnya melebihi kapasitas. Bahkan penumpang bajai tidak menggunakan masker sehingga harus diturunkan dan didata oleh petugas. Sejumlah pelanggar yang terjaring diberikan sanksi sosial berupa menyapu jalan. Tidak hanya merazia, petugas gabungan juga sempat membagikan masker dan memberikan imbauan kepada para pedagang dan masyarakat yang berada di sekitar Pasar Senen untuk tetap patuh terhadap aturan demi kesehatan bersama. Razia protokol kesehatan yang setiap hari dilakukan diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan demi kesehatan bersama. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, keributan terjadi antara petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat dan warga yang akan menjalani swab tes mandiri. Petugas menderek mobil yang mengantre di depan rumah sakit karena parkir di badan jalan. Derek paksa oleh petugas Dinas Perhubungan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat diwarnai protes oleh pemilik kendaraan. Sejumlah warga yang akan mengikuti swab tes mandiri di Rumah Sakit Pertamina Jaya terpaksa memarkir kendaraannya di jalan karena parkir rumah sakit penuh. Bahkan ada juga warga yang sedang menunggu di dalam mobil untuk mengikuti tes secara drive-thru ditindak petugas. Saya nggak tahu dia berhenti apa enggak. Ya saya tungguin aja, kalau di depan saya parkir,
ninggalin mobil, ya depan yang ditindak dong. Saya disuruh jalan, bener nggak? Iya bang. Kok saya yang diderek? Nah bang emang lagi mau swab atau apa bang? Iya mau swab. Keributan yang panjang akhirnya membuat petugas medis yang melayani tes COVID-19 secara drive-thru meminta kebijaksanaan petugas namun tidak berhasil. Walau disertai protes, petugas Dishub tetap menderek paksa sejumlah kendaraan yang berhenti di badan jalan karena bisa membuat kemacetan. Ya antri-antri aja untuk pelanggar kan ini rambu es bang. Karena kan di dalam parkiran penuh nih bang, karena mereka harus antri. Intinya tetap juga, ini kan badan jalan, jalannya sempit ya, ini macet, jadi tetap nggak boleh. Walaupun mereka tetap di dalam mobil, menyalakan mobil, antri parkir tetap melanggar bang? Ya bukan, yang di depannya kan udah nggak ada orangnya semua. Yang kita lakukan penindakan itu, yang di depannya yang udah nggak ada orangnya, ya kan? Mesinnya sudah ditinggalkan, mesinnya mati, tinggal ya kita derek. Ini nggak ada toleransi karena mereka mau lakukan swab atau gimana bang? Nggak ada bang. Warga diimbau untuk tetap mematuhi peraturan selama di jalan, sementara pihak penyelenggara swab test diminta untuk membuat rekayasa parkir agar tidak membludak dan mengganggu ketertiban umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga yang terpapar COVID-19 di Kramat Jati, Jakarta dievakuasi ke Wisma Atlet menggunakan bus sekolah. Bus sekolah digunakan untuk mengevakuasi pasien COVID-19 sejak belajar tatap muka tidak dilakukan di sekolah. Delapan pasien COVID-19 asal Puskesmas Kramat Jati dan 7 pasien COVID-19 asal Puskesmas Duren Sawit dievakuasi ke Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. 15 pasien ini dievakuasi ke Wisma Atlet untuk menjalani isolasi khusus. Pada hari Minggu, 45 pasien COVID-19 asal Puskesmas Ciracas juga dievakuasi ke Wisma Atlet menggunakan armada bus sekolah. 6 pasien diantaranya dibawa ke rumah sakit rujukan karena kesehatan yang menurun. Unit pelayanan bus sekolah dialihfungsikan melayani pasien COVID-19 sejak 9 bulan lalu, seiring ditiadakannya proses belajar mengajar tatap muka di DKI Jakarta. Alhamdulillah semuanya tetap bersemangat karena mereka tahu bahwa komitmen yang dia kerjakan merupakan bagian dari misi kemanusiaan bagi warga Jakarta. Hingga kini bus sekolah telah mengevakuasi lebih dari 7.200 pasien COVID-19 dari sejumlah puskesmas di DKI Jakarta ke Wisma Atlet. Sejak September lalu permintaan layanan meningkat dari wilayah Duren Sawit dan Ciracas. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Penyidik Polda Metro Jaya menangkap pria yang mengancam akan memenggal aparat kepolisian. Informasi lengkap akan kami hadirkan usai jeda berikut.